Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai, dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda, serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai, 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersurat itu." Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ.
ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Hakim-Hakim 15. Tuhan Yesus memberkati. Perkelahian Simson dengan orang Filistin disebabkan oleh kemarahan dan dendam pribadi, bukan karena beban untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Sebuah keputusan yang salah bisa berdampak panjang. Walau tindakan ayah mertua Simson tidak dapat dibenarkan di dalam ayat 2. Tetapi akar permasalahan yang sesungguhnya ialah keputusan Simson yang salah dalam menikahi seorang perempuan yang tidak seiman. Meski Tuhan memakai kemarahan Simson kepada mertuanya, itu adalah secara khusus, secara umumnya kepada bangsa Filistin. Bukan berarti kita membenarkan kemarahan Simson, melainkan untuk memperlihatkan kuasa Tuhan di dalam segala sesuatu untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa Filistin. Karena untuk tujuan itulah Simson dipanggil. Tidak terima hasil pertanian mereka dibakar Simson, orang Filistin kemudian membalas dengan membakar istri dan mertua Simson. Simson pun tidak mau kalah, ia balik memukul mereka. Dan Filistin pun tidak mau berhenti, dan mereka berencana untuk menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel merasa ketakutan. Kemudian mereka mencari Simson dan menyerahkannya kepada bangsa Filistin. Bangsa Israel rela menyerahkan seorang anggota mereka demi keselamatan mereka. Simson yang mendapat anugerah kehormatan dipilih Tuhan secara khusus untuk dipakai Tuhan di dalam menyelamatkan umatnya, hidup dengan tidak taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Simson membayar mahal akan harganya. Ia menghabiskan hidupnya hanya untuk melakukan urusan-urusannya sendiri dan tidak memuliakan Tuhan. Sifat mementingkan diri sendiri dan kurang pengabdian kepada Allah itu pada akhirnya akan mendatangkan kehancuran. Ini jugalah yang menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, bagi kita semua yang percaya kepada Kristus Yesus. Adakah kita peduli pada panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing? Mari jangan habiskan waktu kita hanya untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.